Jumlah penambahan kasus harian baru COVID-19 di Korea Selatan tercatat 2.427 kasus hingga Kamis 7 Oktober dini hari. Berdasarkan wilayah penularan, wilayah metropolitan Seoul mendominasi 78% dari total kasus penularan lokal, termasuk 833 kasus di Seoul, 851 kasus di Provinsi Gyeonggi, dan 198 kasus di Incheon. Adapun pasien kritis bertambah 21 orang dalam sehari terakhir, sehingga totalnya menjadi 375 pasien. Sementara itu, tambahan 8 kasus kematian turut dilaporkan membuat tingkat fatalitas kasus saat ini berada di angka 0,78%. Hingga kini jumlah penerima vaksin dosis pertama telah mencapai 39,8 juta penduduk dan telah melebihi 77% dari populasi Korea Selatan. Adapun sebanyak 55% dari populasi Korea Selatan telah menyelesaikan vaksinasi dosis kedua. Pemerintah memperkirakan lebih dari 70% populasi Korea Selatan akan menyelesaikan vaksinasi penuh hingga akhir Oktober ini. Meski demikian, tren kasus positif COVID-19 di Korea Selatan diperkirakan masih akan meningkat meskipun banyak penduduk yang telah tervaksinasi secara penuh. Peningkatan kasus terbesar tercatat pada kisaran 8% pada awal September lalu, tapi tren peningkatan ini telah menembus angka 20% pada akhir September. Kasus positif di kalangan siswa pelajar sendiri terus meningkat sejak pembelajaran tatap muka di sekolah diperluas pada semester genap tahun ini. Kasus-kasus di kalangan pelajar ini tercatat telah mencapai angka tertinggi di setiap kelompok usia, kecuali kelompok usia 18 tahun yang telah mendapatkan vaksinasi. Sementara itu, kasus positif COVID-19 dari warga asing di dalam negeri Korea Selatan juga dilaporkan mencapai 25% dari seluruh kasus. Hal ini mengingat tingkat vaksinasi warga asing ini baru sebesar 31% di Korea Selatan. Menteri Kesehatan dan Kesejahteraan Kwon Dok-chol menyatakan dalam audit urusan negara bahwa pihaknya sedang menyiapkan ranjang tambahan untuk pasien kritis. Selain itu, tengah disiapkan pula langkah-langkah untuk perawatan medis di rumah dengan perkiraan penambahan kasus COVID-19 dapat mencapai 10.000 orang ke depannya. Sementara itu, perusahaan farmasi Merck Sharp dan Dohme yang berhasil mengembangkan obat oral COVID-19 dikabarkan akan segera memohon penggunaan darurat obat oral ini ke Badan Pengawas Obat dan Makanan Amerika Serikat. Adapun permohonan penggunaannya di dalam negeri Korea Selatan pun rencananya akan dilakukan dalam tahun ini. Kepala Direktorat Jenderal Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Korea atau KDCA, Jong Eun-kyung turut menerangkan bahwa obat oral COVID-19 akan dipergunakan bagi kelompok pasien beresiko tinggi yang berpotensi kritis.